Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudari-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kami akan membacakan yang menjadi penekanan warta jemaat sepanjang minggu yang akan berjalan. Yang pertama, poin nomor 20, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Agustus pukul 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian poin 21, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao sekaligus dirangkaikan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Agustus 2025 pukul 16.30 atau setengah 5 di Gedung Gereja Rantepao. Kemudian poin nomor 23, dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, maka PPGT Jemaat Rantepao akan mengadakan lomba antar kelompok yang akan dimulai pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2025. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama karaoke rohani untuk tingkat SMGT, remaja dan PPGT, kemudian lansia. Kemudian lomba yang kedua, keluarkan bola dari kardus semua anggota Jemaat Rantepao. Yang ketiga, tangkap belut, ini melibatkan semua anggota Jemaat Rantepao juga. Tarik tambang untuk PPGT dan PKBGT yang terdiri dari 10 orang pemain, diantaranya 5 orang PPGT dan 5 orang PKBGT Jemaat Rantepao. Kemudian bola voli putra dan putri untuk PPGT Jemaat Rantepao. Selanjutnya futsal untuk PPGT putra 5 orang pemain, 2 orang cadangan. Untuk pendaftaran hanya dibuka sampai tanggal 12 Agustus pukul 22.00 atau jam 10 malam. Kemudian nomor 24, kelas katekisasi CD kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu mengikuti. Diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor jemaat setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Untuk pelajaran katekisasi CD akan dilaksanakan pada awal bulan September 2025 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kemudian masuk poin 28, pundi khusus, yaitu pundi 4, akan dijalankan pada hari Minggu 17 Agustus pada hari raya. Ini akan diperuntukkan kepada PPGT Rantepao yang akan mengikuti lomba Pesparawi PPGT 1 yang akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Ini yang menjadi penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Kemudian untuk informasi lebih lengkap, lebih lanjut dapat menghubungi Tata Usaha Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul bukan karena kita layak, melainkan karena kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan. Dalam ibadah ini kita merenungkan tema iman yang sejati.
bukan iman yang bersandar pada penglihatan, melainkan iman yang teguh kepada Dia, yang tetap setia meski dunia berguncang. Marilah kita membuka hati, menanggalkan beban dalam menyambut hadirat-Nya yang kudus, dengan kerendahan hati dan pujian yang murni. Kita masuk rumah-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita membaca Mazmur 33 ayatnya yang ke-10 sampai 22. Kita akan membaca secara responsorial. Mazmur 33 ayatnya yang ke-10 sampai 22. Puji-pujian kepada Allah Israel. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik Semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita.
Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Amin. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berdiri di hadapan Tuhan kita mendengarkan perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 3
ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan Tuhan
Iman yang kita miliki bukanlah prestasi, melainkan bahwa ketika kita beriman berarti kita melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai orang yang beriman, kita pun harus terus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang berlumuran dengan dosa melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui perbuatan kita. Dan untuk itulah kita perlu membersihkan hati dari dosa yang membelenggu. Dan mari kita mengaku dengan kerendahan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu betapa licik kecilnya kepercayaan kami di antara kebisingan dunia dan kekacauan hati kami. Kami sering lupa akan Engkau. Iman kami rapuh. Seringkali pada kemampuan kami sendiri daripada kasih setiamu. Kadang kami lebih mempercayai uang, orang, bahkan dari kami sendiri. Ampunilah kami yang berjalan dalam iman yang goyah, dan kuatkanlah kembali kaki kami di jalan-Mu Tuhan. Ampunilah kami dan tuntun kami kembali kepada jalan iman yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh percobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin.
Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, dengan penuh syukur dan pertolongan dan penyertaan Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai wujud iman dan ucapan syukur kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Apalah arti hidupku? Arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus kita murni bagi Tuhan.
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Pemuda-pemudi, remaja, anak-anak yang hadir pada malam hari ini, sehubungan dengan pembangunan gedung pelayanan yang sementara berjalan dan kita ketahui bersama ada angsuran yang harus dibayar setiap bulan, kami tetap akan membuka lelang pada malam hari ini. Telah terlihat di depan Bapak Ibu sayur mayur. Kami langsung serahkan kepada Bapak Ibu, kira-kira bisa dibuka harga pertama. lima puluh pertama, 50 satu kali. Dari sebelah kiri. 50 satu kali. Sayurnya masih segar-segar. 52 kali. 53 kali. Ya, yang pertama dari Bapak Rudi, terima kasih banyak. Yang kedua masih jenis yang sama, sayur mayur. Langsung dibuka harga Bapak Ibu. 51 kali. 101 kali. Oh, 500 satu kali. 500 satu kali. 502 kali. 503 kali. Terima kasih Ibu. Ini bentuk kue. Banyak kuenya ini Bapak Ibu. Bisa dibuka harga.
Saya buka 51 kali. 501 kali. Kalau tadi Ibu, ya ini Bapak. 501 kali. 502 kali. Saya pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, karena saya tidak tahu bahasa Toraja. 503 kali. Terima kasih Bapak. Satu kali lagi masih lelang bentuk yang sama. 51 kali. Saya kurang tahu namanya kue apa ini. 51 kali, Bapak Ibu. Ya. 101 kali. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi untuk pelayanan kita. Penyelesaian gedung Bunga Lalan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih atas berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Persembahan ini kami berikan sebagai ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini agar digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ya. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 16, Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 40. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang kita telah persiapkan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu boleh mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus, bahkan bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami sungguh percaya bahwa kami semua satu dalam rahmat dan cinta kasih-Mu. Kami telah mempersiapkan bahagian firman Tuhan untuk kami baca dan kami dengarkan. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, supaya bahagian firman-Mu yang hendak kami baca dan kami dengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami dengan baik,
terlebih khusus hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah-Mu pada malam ini. Anugerahi hikmat supaya dengan pemberitaan firman-Mu boleh dilangsungkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan suatu judul perikop, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum diangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat ditujunya. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu pada usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata dengan demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal dan yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal 12 ayat 32 hingga ayat yang ke-40. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian,
maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagian firman Tuhan yang menjadi pokok penekanan dalam renungan kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 16 yang diberi satu tema iman yang sejati, kapatonganan matontongan. Iman yang sejati. Ya, biasa tadi juga kita menyanyi persembahan yang sejati, yaitu hidup kita. Atau kita juga sering mendengar bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan Dia juga adalah Allah yang sejati. Biasa juga kita dengar ada laki-laki sejati. Tentu ada juga pria sejati, perempuan sejati maksudku, ya. Makanya beberapa waktu yang lalu di sini dalam pertemuan guru-guru TK Talitakum bersama dengan orang tua anak, saya dipanggil mewakili majelis gereja menyampaikan sesuatu. Saya katakan kepada para orang tua supaya anak-anak kita yang perempuan harus dibimbing supaya betul-betul menjadi perempuan. Yang laki-laki harus dibimbing supaya betul-betul menjadi laki-laki. Ya tongkota sola kausalian nakutane nak misa ibu-ibu nak apa maksud mito Pak Pendeta. Kami saya ingat dulu waktu saya masih kecil, banyak teman saya yang ada kakaknya perempuan lalu kemudian adiknya laki seringkali dipakaikan baju perempuan
padahal dia laki-laki. Dan setelah dia agak besar, ya secara psikologis dalam pertumbuhannya mempengaruhi. Ada juga yang memang ya perempuan tapi sering dipakaikan baju laki-laki dan rupanya sangat mempengaruhi. Nakuami susira kapule itu kukua kuresumanga ora temi pokadai. Ya, supaya laki-laki dibimbing menjadi laki-laki dan seterusnya, karena dalam diri setiap orang menurut ilmu jiwa saya ini laki-laki tapi dalam diri saya tetap ada benih-benih perempuan. Tapi syukur bahwa orang tua saya membimbing saya sehingga saya betul-betul menjadi laki-laki, sekalipun mungkin laki-laki sejati. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang seringkali kita andalkan. Misalnya kalau seorang laki-laki ganteng, mengandalkan kegantengannya. Atau seorang cewek yang cantik mengandalkan kecantikannya. Atau misalnya ada seorang yang punya kedudukan yang tinggi, lalu kemudian mengandalkan kedudukannya atau jabatannya. Atau orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, sudah sarjana, S2, S3 sampai SS lainnya, mak dandam mototu gelar, lalu kemudian itu yang diandalkan. Atau mempunyai banyak harta benda, lalu kemudian itu yang diandalkan. Atau mempunyai banyak keluarga, lalu kemudian itu yang selalu diandalkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang saya ungkapkan tadi tidak dapat kita pungkiri bahwa semuanya itu penting. Penting itu jabatan, penting itu pendidikan, penting itu harta benda, penting itu cantik, penting itu ganteng, tapi tidak terlalu cantik juga penting. Karena kadangkala cantik di luarnya tapi tidak cantik di dalamnya. Karena yang Tuhan lihat bukan yang dilihat oleh mata, tetapi yang tidak dilihat oleh mata. Dulu waktu Raja Israel penggantinya Saul mau dipilih, sudah banyak yang ganteng-ganteng datang, tapi tidak dipilih oleh Tuhan. Nanti setelah yang ya betul-betul masih mungil, masih sangat muda belia, yaitu Daud, lalu Tuhan katakan ini dia. Hatinya yang dilihat oleh Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa memang semuanya ini penting dan memang diperjuangkan. Supaya kita berpendidikan, supaya kita bisa mendapatkan jabatan. Tetapi tidak boleh diandalkan atau tidak boleh kita jadikan seolah segala-galanya. Karena harus kita sadari bahwa semuanya ini adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan. Malahan justru saya perhatikan orang yang tinggi pendidikannya, orang yang tinggi jabatannya selalu kurang waktunya untuk hidup tenang. Selalu sibuk. Apalagi bahwa yang semuanya itu semuanya hanyalah titipan. Jabatan, pendidikan, harta benda adalah titipan dan sifatnya sementara. Karena itu tidak layak untuk kita andalkan. Karena sekali lagi tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan, apalagi jaminan keselamatan, sama sekali tidak ada. Sekalipun itu penting, sekali lagi saya sampaikan. Karena itu yang paling utama dan yang terpenting dalam kehidupan yang harus kita miliki adalah iman. Iman yang sejati bagi kita orang percaya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman dalam bahasa Ibrani dari kata emuna atau emune. Artinya percaya atau kepercayaan yang kuat
atau bersandar pada benteng yang kokoh. Jadi kalau kita dikatakan orang yang beriman, emuna atau emune, berarti kita adalah orang yang bersandar pada benteng yang kokoh. Itulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian sejati artinya tidak sekedar, tidak palsu, tetapi sejati artinya yang sesungguhnya. Sekali lagi, sejati artinya yang sesungguhnya. Jadi iman yang sejati artinya suatu keyakinan yang kokoh pada Tuhan sehingga tidak ada keraguan dan tidak mau bergeser dari keyakinan itu. Itu iman yang sejati. Tidak mau lagi digeser oleh apapun juga. Sekalipun ada banyak materi, sekalipun ada jabatan yang tinggi, sekalipun dia punya status sosial yang tinggi, sekalipun dia punya segala-galanya. Tetapi tidak boleh ada yang menggeser kita dari keyakinan iman kita bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti kalau kita katakan bahwa kita mempunyai cinta yang sejati untuk orang yang kita kasihi, khususnya suami istri. Dia menyatakan cinta sejatinya kepada suaminya, kepada istrinya, oleh karena dia percaya bahwa dia adalah orang yang terdekat dengan dia dan dia adalah orang kepercayaan dalam kehidupannya. Dan kalau kita betul-betul sangat percaya kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, maka dengan cinta yang kita bangun betul-betul adalah cinta yang sejati. Ya beda kalau kita masih muda, ya. Kadangkala kita dengar ada namanya cinta-cinta monyet. Ya. Ada namanya seperti gula-gula. Lengket apa? Lengket seperti ini ya. Kalau ada manisnya oke, tapi kalau sudah tidak ada manisnya ya. Ya, kayaknya orang muda begitu. Kayaknya banyak orang muda ini. Makanya kalau dalam masa pacaran sebagai pemuda, sebenarnya itu adalah momen di mana mereka saling belajar antara yang satu dengan yang lain, apakah layak untuk dipertahankan, apa cintanya si dia itu adalah cinta yang benar, adalah cinta yang sejati, atau hanya cinta-cinta monyet saja. Jadi wajar kalau diuji, kalau dia sudah tidak setia, kalau dia sudah tidak jujur, maka jangan dipaksakan untuk dipertahankan. Apalagi kalau sudah dalam rumah tangga nanti, lalu kemudian dia tidak jujur, wah ini rawan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman yang sejati artinya kepercayaan yang mendalam dan kokoh, bukan sekadar pengakuan, tetapi melibatkan keyakinan yang kuat, keteguhan hati yang diwujudkan lewat perbuatan dan perilaku kehidupan sehari-hari. Itu cinta yang itu iman yang sejati. Yang betul-betul harus dibuktikan melalui pola kehidupan kita, atau harus nampak dalam kehidupan kita yang namanya iman yang sejati. Tentu sesuai dengan keyakinan misalnya kita sebagai orang Kristen. Karena itu tidak heran kalau banyak orang beriman tetapi tidak beriman sejati. Mengapa? Mereka beriman hanya sebatas keyakinan, tetapi tidak nampak dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Katanya dia adalah orang Kristen, katanya dia adalah orang yang beriman, tetapi mereka tidak saling mengasihi. Katanya mereka adalah orang yang beriman, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupannya mereka pendendam, mereka tidak mau saling mengampuni, mereka tidak mau saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain.
Katanya dia adalah orang yang beriman, tapi dia tidak menghargai orang lain, bahkan orang tuanya sekalipun dia tidak hargai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis surat Ibrani menuliskan beberapa orang teladan iman. Misalnya Habel. Dikatakan bahwa Habel Allah berkenan pada persembahannya oleh karena dia mempersembahkan yang terbaik. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 4 bagaimana dia mempersembahkan yang terbaik, dikatakan bahwa dia mengambil dombanya yang sulung, lalu kemudian mengambil lemaknya, lalu kemudian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kesimpulannya ialah dia mempersembahkan yang terbaik. Tapi lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Kain sebagai seorang petani? Dikatakan dia mengambil sebahagian dari penghasilannya, lalu kemudian itu yang dipersembahkan. Sangat berbeda. Habel memilih yang terbaik, tetapi Kain tidak peduli apakah yang sebahagian itu yang terbaik atau bukan. Makanya apa yang dilakukan oleh Habel itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, lalu kemudian dia dianggap sebagai teladan iman. Yang kedua, Henok. Henok hidup bergaul erat dengan Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6 bagaimana selama 300 tahun dia bergaul dengan Allah, dan karena dia bergaul erat bersama dengan Allah, lalu kemudian dia tidak mengalami kematian oleh karena dia diangkat hidup oleh Tuhan ke surga. Sekalipun banyak orang di sekitarnya pada waktu itu yang berlaku tidak baik, tapi Henok tidak mau tergoda, Henok tidak mau terjerumus, Henok tidak mau terpancing, oleh karena dia punya komitmen iman bahwa dia dekat dengan Allah yang adalah sumber kehidupan dalam kehidupannya. Yang ketiga, Nuh. Dia seorang yang benar, tidak bercela. Dia hidup bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang jahat. Dan dalam perannya sebagai seorang kepala rumah tangga, membuat rumah tangganya, istrinya dan anak-anaknya, bahkan anak mantunya diselamatkan oleh Tuhan melalui air bah. Bahkan ketika disuruh oleh Tuhan membuat bahtera di atas daratan, orang-orang yang jahat menertawakan dia. Tapi Nuh membuat itu oleh karena Tuhan yang menyuruh dia, dan Nuh sebagai orang yang taat, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sekalipun ditertawakan oleh manusia. Dan dengan peristiwa itu melalui bahtera mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka luput dari peristiwa air bah. Yang berikutnya Abraham, bapa segala orang beriman. Dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12, ketika dia dipanggil dari negeri nenek moyangnya, sebenarnya dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi karena Tuhan yang memanggil dia, maka dia tanpa komentar apa-apa, dia segera mempersiapkan dirinya, lalu kemudian berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan, sekalipun baginya tidak jelas, tapi dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itulah yang terbaik. Padahal di sana di Ur Kasdim mereka adalah keluarga orang berada, tapi dia rela tinggalkan oleh karena dia taat kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itulah yang terbaik. Demikian pun juga dengan peristiwa dalam Kejadian 22. Ketika anak yang sudah lama dinantikan oleh Abraham, lalu kemudian Tuhan katakan, Abraham, ambillah anakmu itu dan jadikanlah korban bakaran, korban persembahan di tempat yang saya tunjukkan kepadamu. Dia tanpa komentar
Dia tanpa pikir panjang lebar, tapi dia segera menyikapi apa yang Tuhan katakan, lalu kemudian dia membawa anaknya untuk dia persembahkan kepada Tuhan menjadi korban bakaran. Padahal melalui peristiwa itu sesungguhnya Tuhan menguji dia. Apakah dia taat kepada Tuhan? Apakah dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan? Atau dia mengikuti perasaannya? Atau dia mengikuti keinginannya? Dan ternyata Abraham luar biasa. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia taat kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan melihat bahwa dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Lalu ketika dia mau menyembelih anaknya, Tuhan katakan jangan. Aku sudah mengetahui hatimu, bahwa engkau luar biasa. Engkau takut dan hormat kepada saya. Jangan kau apa-apakan anakmu itu. Masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa menjadi teladan iman. Orang-orang seperti ini telah memperlihatkan iman yang sejati. Mereka menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah oleh karena ketaatannya, oleh karena kesetiaannya, oleh karena selalu bergaul dengan Tuhan, oleh karena selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Kalau demikian dengan para teladan iman seperti yang kita dengarkan tadi, bagaimana dengan kita warga jemaat pada zaman sekarang ini? Apakah keberimanan kita layak untuk diteladani oleh orang lain? Atau dalam bentuk mana keunggulan keberimanan kita, keteladanan kita bisa diikuti oleh orang lain? Atau adakah hal-hal yang baik, yang positif dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen yang layak untuk diteladani oleh orang lain? Hidup bergaul dengan Tuhan, rajin berdoa, disiplin rohani, rajin membaca Alkitab, gerakan cinta Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mencintai persekutuan. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi milikilah iman yang benar, milikilah iman yang sejati, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dalam situasi dan keadaan bagaimanapun. Kalau kita punya keyakinan yang demikian kepada Tuhan, bahwa Dia selalu bersama dengan kita dalam situasi dan keadaan bagaimanapun, termasuk dengan anak dan cucu kita, dengan keluarga kita yang jauh terpisah dari kita, maka dengan sendirinya kita akan menjadi tenang dalam kehidupan kita. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita mempercayakan kehidupan kita, kalau kita mempercayakan keluarga kita, kalau kita mempercayakan anak cucu kita ke dalam tangan Dia. Kepada pemuda dan pemudi, sebagai orang-orang yang punya iman yang sejati, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, mencintai persekutuan, rajin belajar, mendoakan orang tua, menghargai orang tua. Karena orang tua kita berjerih lelah bagaimana supaya anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Kadangkala orang tua kita sebenarnya sementara sakit, tapi dia pura-pura tidak sakit, supaya dia bisa mencarikan sesuatu, mencarikan uang untuk anak-anaknya yang sementara berjuang dalam kehidupannya. Tapi kadangkala juga kita anak-anaknya, sebenarnya kita tidak sakit, tapi kita kirim surat sakit kepada bapak ibu guru di sekolah karena kita tidak mau pergi ke sekolah. Ada peristiwa sekitar 10 tahun yang lalu, ada seorang anak sekolah di Toraja Utara di sini. Ya, dicerita oleh bapaknya. Weh, Pak Pendeta, ya tuh anakku ta'lim menanu kok tumbari. Nah, kau itu anak kelas 1 SMA
Matutu siapa? Kelas 2, weh, selalu keluar dari rumah tapi tidak sampai di sekolah. Dipanggillah saya dengan mamanya pergi ke sekolah. Bila setelah orang tuanya sampai ke sekolah ditanya, dikasih tahu bapaknya sama mamanya, kenapa itu anak kamu tidak pernah sampai ke sekolah? Oh, tiap hari dia keluar dari rumah. Oh, dipanggil itu anaknya. Datang itu anaknya. Kenapa tidak lanjut ke sekolah? Saya sering terlambat, makanya saya tidak mau masuk sekolah. Jadi bagaimana? Bisakah Pak Guru kasih tahu mama saya, bapak saya supaya saya dibelikan motor? Akhirnya diupayakanlah dibelikan motor. Setelah dibelikan motor, dia rajin keluar dari rumah. 1 bulan, 1,5 bulan, muncul lagi masalah baru. Masalah barunya bagaimana? Dia keluar dari rumah, tapi dia melewati sekolah. Bisa kita bayangkan. Nalendu imaromo tu pas sikolan. Ya. Saya cek anak itu sekarang dia sudah ada di Papua. Makja masih mojo. Ya. Makja mojo Papua atau Patai Duka miladi kuanto saba. Dia juga menyesal. Dia bilang, "Wih, Pak Pendeta, saya menyesal dulu tidak mau dengar-dengaran sama orang tua saya." Ya, dia kuliah tapi tidak sempat sarjana karena rupanya peristiwa dari kelas 2 SMA, tamat SMA masih terbawa-bawa, malah mak kuliah, dia tidak lanjut kuliah. Tapi syukur dia bisa kerja di suatu tempat di Papua. Karena itu seorang anak yang beriman kepada Tuhan harus sadar bahwa orang tua itu adalah anugerah Tuhan kepada kita anak-anaknya untuk menghadirkan kita di dunia ini, melahirkan kita ke dalam dunia ini, membesarkan kita, membimbing kita, mendidik kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berkualitas. Karena tanpa kualitas yang mumpuni atau yang diandalkan, dalam dunia sekarang ini kita sebagai seorang pemuda sangat sulit untuk bersaing. Contoh saja dalam dunia sekarang ini, di mana-mana perguruan tinggi saya dengar bahasa Inggris itu sudah luar biasa. Ya. Sehingga kalau kita yang tidak punya bahasa Inggris, hanya yes no yang kita tahu, ya, tentu terbatas ruang gerak kita. Saya sudah pernah mengalami juga hal seperti itu pada seorang teman, ya. Saya masih melayani di Sangalla, ya. Lalu kemudian ada teman masuk di dalam, kami turun di Makale, di Tetebasi, maleka kende kalang PT hampir tahun 2000. Ya, kende kalang PT den torisdo mak bahasa Inggris mia, kukuami ona di bawah standar bahasa Inggris ku tindak sangat mana na tiba-tiba menarang, ternyata apa ya ton nasailo kiatang, langsung aku stopir, kukum patorok ijo tanglalan, ko tapu bahasa Inggrisku. Kukua, ya ki mau tutur kunain itu aku lanjutkan nih, membela-bela apa tadi bisa nuto. Jadi karena itu kepada kita semua, khususnya kepada kita sebagai anak-anak muda, tentu menjadi momen bagi kita sekarang ini untuk lebih mempersiapkan diri kita, lebih memperlengkapi diri kita. Tetapi yang paling utama adalah iman. Iman adalah dasar. Itu adalah pondasi yang harus dimiliki. Tapi bukan hanya kepada orang muda, tapi juga kita orang tua. Sebagai orang tua kita terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab kita juga terus bekerja keras. Kita mendoakan anak dan cucu kita supaya mereka tidak salah jalan. Karena ini adalah tugas tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus akan terus menolong kita semua. Sehingga kita semua yang adalah orang yang lemah, yang adalah orang yang terbatas, akan terus disadarkan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memampukan kita. Dan jika Tuhan menolong dan memampukan kita, kita yakin bahwa kita yang adalah orang yang lemah, Dia anugerahi dengan iman yang benar, Dia anugerahi dengan iman yang kuat, Dia anugerahi dengan iman yang sejati. Sehingga dalam komitmen iman kita bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak akan bergeser dari pengakuan itu, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun juga.
Mari saudara-saudara kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita mempunyai iman yang sejati? Sudahkah kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita? Atau mungkin kita menjauhkan diri dari Tuhan karena mungkin kita lebih senang bergaul dengan orang-orang yang melakukan dosa, atau mungkin kita lebih senang bergaul dengan iblis karena iblis selalu mencari mangsa. Dia kesana kemari bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsanya untuk ditelan. Saudara-saudara, jikalau sebentar kita akan kembali, percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Dia menolong kita, agar iman kita kepadanya tidak akan pernah goyah, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkaulah yang menganugerahkan iman yang benar, iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami goyah dalam iman karena berbagai gangguan dan pengaruh di dalam dunia ini. Karena itu kami mohon Engkau terus menemani kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu tidak akan bergeser dari keyakinan bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan dan mensukacitakan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa kami dalam sorga, semua yang hadir dalam ibadah ini atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, Engkau melihat dan mengenal kami semua Tuhan. Kuatkan dan teguhkan selalu iman kami kepadamu, sehingga apapun pergumulan kami, apapun beban yang diperhadapkan bagi kami, kami tidak akan goyah, karena Engkau yang selalu bersama dengan kami. Berkati orang tua kami sebagai orang yang menginjakkan diri pada usia indah atau lansia. Jaga lindungi mereka, yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupannya, sehingga dalam usia indah yang sementara dijalani terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu. Mampukan kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab, melaksanakan peran-peran kami sebagai ayah, sebagai ibu, agar semuanya kami boleh lakukan
karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Berkati semua anak dan cucu kami, dimanapun mereka berada. Kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala yang baik, gembala yang sejati, tidak pernah meninggalkan kami semua dan anak cucu kami dan orang tua kami, dimanapun kami berada. Berkati segenap anak cucu yang masih kecil, supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, karuniakan semangat bagi mereka, agar apa yang mereka cita-citakan dan kami dambakan boleh diraih oleh mereka pada saatnya nanti. Yang berjuang mencari pekerjaan, ya Tuhan, bukakan jalan kepada anak-anak kami, supaya sesuai dengan disiplin ilmu atau talenta yang ada pada diri mereka, mereka pun dapat mendapatkan pekerjaan untuk boleh mengabdi dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segenap jemaat-Mu dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka. Engkau Tuhan selalu menolong kami, karuniakan hikmat, kesehatan yang baik, semangat, supaya kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, khususnya sepekan ke depan. Berkati pelayanan yang sudah direncanakan untuk sepekan ke depan ini. Sertai majelis gereja, pengurus OIG dan semua yang memberi diri dalam pelayanan, supaya semuanya boleh dilangsungkan dengan baik. Ya Bapa dalam sorga, kami semua tidak luput dari pergumulan pribadi, pergumulan dalam rumah tangga. Engkau Tuhan menolong kami. Kepada orang tua kami, saudara-saudara kami yang sementara sakit, kami mohon Tuhan Engkau nyatakan pengasihan kepada mereka, sembuhkan mereka. Kekasih kami Opa Saron, Opa Dea, Bapak Ishak Sapan, Bapak Paulus Balatan, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Kristanto, Saudara Desti, Bapak Yohanes Limbong, Ibu Emi Talesang, dan mungkin masih ada yang sementara sakit dan pemulihan tapi kami tidak mengetahuinya. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini, 10 Agustus 2025. Sukma Dewi Putri Malisan, Abdi Utama Putra Malisan, Marten Tulak Madoi, Leonard Tandek, Liora Brilianta Palinggi, Bidung Limbong Sa'dan, dan mungkin masih ada yang berulang tahun tapi kami tidak mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, dalam mempersiapkan peringatan hari ulang tahun yang ke-80 bangsa dan negara kami, berkati semua bentuk persiapan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, supaya sungguh-sungguh pada 17 Agustus nantinya kami boleh menyatakan syukur kami, terima kasih kami untuk kemerdekaan bangsa kami yang ke-80. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menyertai kami, menuntun kami, supaya kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Ini doa syukur kami Tuhan. Ini doa harapan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri.
menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang hari, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan hiduplah sebagai umat yang beriman, yang berjalan bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah panji-Nya, Yesus Raja segala
dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari
menjadi pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pujian, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.